Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru, serta pendidik, baik jenjang SD maupun SMP, dan untuk para kepala sekolah jenjang SD maupun SMP. Saya hadir dalam channel Pleno Berbagi, yaitu menyajikan mengenai berbagi tentang agenda ya, contoh agenda kegiatan KASEK SD SMP ya. Ini bisa berlaku untuk SD SMP maupun SMA SMK ya. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini hanya sebagai salah satu referensi ya yang bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah edit maupun revisi ya, agar kegiatan agenda kegiatan ini bisa dilaksanakan, bisa lebih efektif ya, dan bisa terlaksana. Nah, di sini untuk agenda kegiatan kepala sekolah SD SMP ya, ini formatnya seperti ini di Excel ya. Agenda kepala sekolah, agenda kerja kepala sekolah tahun pelajaran 2023-2024. SD, SMP apa ya. Kemudian pada kolom 1 nomor, kemudian kolom kedua pelaksanaan tupoksi bidang ya. Kemudian ini bulannya ya, bulan dari Juli sampai dengan Juni ya. Juli 2023 sampai Juni 2024. Nah, apa saja? Ini hanya sebagai contoh saja ya. Pada nomor yang A ya, pelaksanaan tupoksi bidang. Misalnya A, bidang perencanaan program, yaitu merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi sekolah, kemudian merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi sekolah, merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan sekolah, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS ya. Ini namanya perencanaan program, yaitu pada bulan Juli awal ya, bulan Juli. Kemudian yang B, pelaksanaan rencana kerja. 1. Menyusun pedoman kerja. Nah, ini di bulan apa? Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan menentukan. Kemudian menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan tahunan. Nah, ini diantara ya pelaksanaan rencana kerja itu, 1. menyusun pedoman kerja, 2. menyusun struktur organisasi sekolah. Nah, ini tentunya setiap tahun ya, tahun ajaran itu Bapak Ibu Kepala Sekolah menyusun strukturnya ya. Ada yang waka kurikulum misalnya diganti ya, refresh ya dengan guru lainnya. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah dan baik semester maupun tahunan. Yang keempat adalah masih bagian dari rencana kerja, menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan siswa baru atau pendidik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, ekstra dan kokurikuler untuk peserta didik, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan terhadap alumni, menyusun KTSP ya atau KOSP, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran, mengelola pendidik ya dan tenaga kependidikan, mengelola sarana dan prasarana,
membimbing guru pemula ya, ini dilaksanakannya ya pada bulan apa. Mengelola sarana dan prasarana membimbing guru pemula. Mengelola keuangan dan pembiayaan tentunya setiap bulan ya. Mengelola budaya dan lingkungan sehat setiap bulan dilaksanakan. Pemberdayaan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Nah ini perlu ya disajikan, diprogramkan, yaitu memberdayakan peran ya masyarakat dan kemitraan sekolah ya, sebagai bentuk kemitraan dengan lembaga atau masyarakat ya, atau perusahaan mungkin ya. Nah ini perlu disusun ya, dengan perusahaan mana, dengan kelompok masyarakat apa, dan tokoh masyarakat tentunya dilaksanakan, direncanakan. Yang ke-12, melaksanakan program induksi. Nah ini dilaksanakannya bisa setiap bulan ya, itu atau pada bulan keberapa ya, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Tentunya ini dengan musyawarah, dengan diskusi dengan rekan-rekan guru lainnya. Nah, yang C, supervisi dan evaluasi. Ini harus diprogramkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SD maupun SMP. YC yaitu supervisi dan evaluasi. 1. Melaksanakan program supervisi. Nah, contoh program supervisi akademis ya, itu sudah diupload di channel Presno Berbagi. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mencontoh ya, sebagai referensi ya. Kemudian melaksanakan evaluasi diri sekolah atau EDS ya. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTSP atau KOSP ya, baik kurikulum Merdeka maupun 2013. Yang keempat, mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini seperti apa pembinaan untuk Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan ya. Kemudian menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Nah ini tentunya walaupun setiap 4 tahun sekali ya misalnya akreditasi, tetapi tetap juga harus setiap bulan ya, setiap laporan-laporan harus dihimpun ya, diarsipkan sehingga lengkap ya untuk bukti ya, untuk bukti fisik akreditasi sekolah ya. Tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah bila mana mau menghadapi akreditasi sekolah tidak tergesa-gesa untuk mencari bukti fisiknya ya, karena sudah diprogram setiap bulannya ataupun beberapa bulan bentuk-bentuk laporannya, kelengkapannya. Yang D adalah kepemimpinan sekolah. Apa saja? Kepala sekolah melaksanakan tugas kepemimpinan sebagai berikut. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu misalnya ini. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah. 4. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu ya, RKJM menengah maupun RKT ya, rencana kerja tahunan. Ada di channel YouTube Presno Berbagi ya. Silakan bisa dilihat, diminta filenya. Kemudian bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah. Melibatkan guru, komite sekolah, dan pengambilan keputusan penting sekolah. Sekolah dalam hal sekolah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah atau yayasan.
berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif ya dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kemudian menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini perlu diprogram ya, supaya bagaimana para pendidik dan tenaga kependidikan ya untuk semangat. 9. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, bertanggung jawab dan atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum. 11. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi misi pembelajaran ya sekolah dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah. Membantu membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dengan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar. Menjamin manajemen, organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah. Menjalin kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat, komite sekolah, serta kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam. Memberi contoh, teladan, tindakan yang bertanggung jawab. Mendelegasikan pembagian tugas, kewenangan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya. Merencanakan pelaksanaan program induksi guru pemula ya. Menyiapkan buku pedoman pelaksanaan program induksi, melakukan analisis kebutuhan guru pemula, menunjukkan pembimbingan dan guru dari guru yang dianggap layak atau profesional, membuat surat keputusan pengangkatan guru menjadi pembimbing bagi guru pemula, menjadi pembimbing jika pada satuan pendidikan yang dibimbingnya tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing, mengajukan pembimbingan dari satuan pendidikan lain ya kepada dinas pendidikan terkait, memantau secara reguler proses pembimbingan dan perkembangan guru pemula, memantau kinerja guru pembimbingan dalam melakukan pembimbingan. Maksudnya memantau kinerja guru pembimbing ya dalam melakukan pembimbingan, melakukan observasi kegiatan mengajar, memberikan penilaian kinerja, menyusun laporan hasil penilaian kinerja untuk disampaikan ya kepada kepala dinas pendidikan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pembimbing pengawas sekolah dan memberikan salinan laporan tersebut kepada guru pemula. Nah, untuk sistem informasi sekolah, kepala sekolah dalam sistem informasi sekolah perlu yaitu menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan dan membutuhkan kedisiplinan. Melakukan perasaan penataan tugas dan tanggung jawab, menjalin kerjasama dengan pihak lain, didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah, didukung oleh pemimpin manajerial, penguatan eksistensi lembaga, penguatan manajemen sekolah, melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri, dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman maksudnya MOU ya. Meminimalkan masalah yang timbul di sekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah.
Dan 10. Melakukan penguatan input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas, perangkat keras dan lunak, manajemen sekolah, dan implementasi sistem informasi manajemen berbasis TIK lebih efektif. Nah, kemudian konsepnya adalah EMASLIM ya. EMASLIM itu apa? Edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator. Sebagai edukator ya, misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah membimbing guru, membimbing karyawan, membimbing siswa, dan membimbing staf. Sebagai manajer, Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah menyusun program, menyusun personal dalam organisasi sekolah, menggerakkan staf, guru, dan karyawan, mengoptimalkan sumber daya sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah tentunya mengelola administrasi, KBM, bimbingan, dan konseling, mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi ketenagaan, mengelola administrasi keuangan, dan mengelola administrasi sarana prasarana. Sebagai supervisor, kepala sekolah adalah menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, dan menggunakan hasil supervisi. Sebagai leader, kepala sekolah memiliki kepribadian yang kuat. Nah, ini ya, memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi anak buah yang baik, memiliki visi dan memahami misi sekolah, memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Sebagai motivator, kepala sekolah adalah mempunyai kemampuan mencari dan menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah. Kemudian sebagai motivator juga kepala sekolah harus mempunyai kemampuan melakukan pembaharuan di sekolah. Sebagai motivator itu sebagai inovator ya. Sebagai inovator itu kemampuan mencari dan menemukan gagasan baru dalam pembaharuan sekolah dan kemampuan melakukan pembaharuan di sekolah. Sebagai motivator, kepala sekolah harus mempunyai kemampuan mengatur lingkungan kerja fisik, kemampuan mengatur suasana kerja non-fisik, dan kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman ya. Ini hadiah ya, penghargaan maupun sanksi atau hukuman. Nah, demikian ya, ini contoh ini program agenda kerja kegiatan kepala sekolah ya. Tentunya sudah banyak yang disampaikan di atas ya. Ini sebagai gambaran saja. Nah, lalu di bawahnya adalah oleh kepala sekolah ya, nama dan NIP. Nah, ini program kerja agenda kegiatan kepala sekolah ini disusun untuk setahun ya, dan sesuai dengan butir-butir dari kegiatan kepala sekolah itu tentunya akan dituangkan ya, direncanakan, diprogramkan pada bulan keberapa, minggu keberapa ya. Nah, untuk mencapai tujuan ya yang akan dicapai ya, tentunya menjadikan sekolah yang unggul ya, yang maju, yang nyaman, kondusif, dan sukses ya. Nah, demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ini adalah salah satu contoh bentuk agenda untuk kepala sekolah semua jenjang ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan calon Bapak Ibu Kepala Sekolah, bisa bermanfaat dan bisa sebagai referensi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA kepala sekolah maupun pengawas. Dan untuk
para calon kepala sekolah. Tentunya ini juga bermanfaat ya sebagai referensi dan untuk bisa penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap ya dalam penyampaian ini. Sampai jumpa kembali pada video-video lainnya. Salam pendidikan, salam dari channel Brendo Berbagi. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.